Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakariya iznadahu rabbuhu iznada rabbah rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini merupakan bulan haram. Bulan haram itu bulannya beribadah. Bulan haram itu berarti juga bulannya berdoa. Bulan haram itu berarti bulannya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar dari kisah para nabi di mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka memenuhi syarat-syaratnya, lalu Allah mengabulkan doa-doa mereka. Salah satunya Nabi Zakaria, ketika dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan biarkan aku sebatang kara di dunia ini karena belum memiliki anak. Sungguh Engkaulah yang maha memberi warisan, ahli waris." Lalu kata Allah, kami kabulkan doanya. Kami kabulkan doanya Zakaria, dan kami beri dia anak, yaitu Yahya. Dan kami beri atau mampukan istrinya untuk mengandung. Sesungguhnya setelah kami kabulkan doa itu, mereka menjadi orang yang segera rajin beribadah, rajin berbuat kebaikan, dan rajin juga taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk terhadap permintaannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki hajat kepada Allah, penuhi syarat-syaratnya. Nabi sendiri yang sudah menjadi seorang nabi, yang notabene orang soleh, tapi ketika dia memiliki keinginan, dia ajak keluarganya dan mereka memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah lakukan apa yang Allah sukai, taati Allah, hindari larangannya. Maka Allah kabulkan doanya. Ketika juga Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia suatu hari pergi dengan keadaan marah. Ini pun juga kita adalah orang-orang yang juga sering marah. Lalu karena dia seorang nabi, dia merasa tidak akan dicoba oleh Allah, maka Allah coba Nabi Yunus itu ditelan ikan. Dan dia berada dalam perut ikan dalam kegelapan yang sungguh luar biasa. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkaulah yang bisa menyelamatkanku, aku orang yang zalim.
Nabi ini mengingatkan kepada kita, kalau kita marah, kita zalim, kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan tauhid kita. Kita harus kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa yang juga diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam setelah berbuat dosa kepada Allah dengan memakan buah khuldi. Artinya dia mengakui kesalahannya, lalu melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus itu termasuk orang-orang yang kuat keimanannya. Jadi sudah dua syaratnya khusyuk, syaratnya juga beriman kepada Allah atau terus menguatkan keimanan. Dan juga Nabi yang lain dia berdoa kepada Allah karena sakit. Nabi Ayub sakit, lalu dia berdoa kepada Allah, anni massaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Inilah doa yang Nabi Ayub ucapkan dan Allah kabulkan doanya. Ini bisa kita gunakan jika kita juga sakit. Lalu Nabi yang lain juga berdoa kepada Allah, bahwasanya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dari banjir yang bandang. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Nuh karena dia adalah orang yang soleh. Jadi ibadah kepada Allah, kemudian kehusuan kepada Allah, kemudian keimanan yang terus diperkuat, ini menjadi syarat agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Itulah yang dilakukan oleh para nabi. Nah, sekarang hajat kita apa? Mumpung ini di bulan haram, yaitu Zulhijjah. Bulan haram masih berlangsung sampai bulan depan, yaitu bulan Muharram. Ini bulan-bulan yang Allah sediakan untuk banyak beribadah dan juga banyak berdoa kepada Allah dengan cara penuhi syarat-syaratnya agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.